Musim bin Helmi Muhammad luar biasa datang dari pesantren Palu ya, Al Khairat, luar biasa. Jadi malam ini kita minta tausiah dari anak Derita menampilkan pembelajarannya sudah berapa tahun di pesantren? 3 tahun, luar biasa. Sangat bangga sekali, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana anak ini alhamdulillah kita bisa hadirkan di sini, kita tampilkan di sini malam hari ini untuk bertausiah. Kita dengar bersama tausiahnya, mudah-mudahan bahwa hasanahnya bisa kita ambil, kita petik daripada kebaikan-kebaikan ceramah yang diberikan kepada kita semua, insyaallah. Amin, Allahumma amin dan barakah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala rasulika sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala rasulika sayyidina wa habibina wa syafiina wa wajadina wa lana Muhammad, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Silakan. Saya kirimkan Al-Fatihah ke Ketua Al-Harat yaitu Habib Muslim Salim Yufi dan pimpinan pondok kita Habib Sagar Muhammad Hidayat Muslim Salim Yufi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama yang harus kita utamakan dari segala sesuatu yang utama, dari bangun tidur sampai tidur lagi, yaitu memanjatkan puja dan syukur kita atas kehadiran Sang Ilah Rabbul Masyriqaini wal Maghribaini, Tuhan yang memiliki dua timur dan Tuhan yang memiliki dua barat, yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmatnya, berikan kita nikmatnya sehingga kita bisa hadir untuk berkumpul, untuk beribadah, untuk melakukan sholat Isya pada malam ini. Salawat bertangkaikan salam telah kita curahkan, kita kirimkan, kepada Nabi yang mulia akhlaknya, Nabi yang sempurna imannya, Nabi yang dimana yang telah membawa agama Islam dari zaman kejadian menuju ke zaman Islamiyah. Nabi yang lahirnya langsung sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi yang lahirnya langsung memancarkan cahaya di negeri Syams pada saat itu. Man huwa, siapakah dia? Dia adalah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Di bulan Ramadan adalah bulan yang mulia, yang dimana turunnya Al-Quran, yang dimana bulan yang paling mulia dari bulan-bulan yang sebelumnya. Karena bulan ini adalah bulan yang banyak bermanfaatnya, yaitu apabila di bulan Ramadan syaitan dibelenggu atau dihalangkan untuk para umatnya, karena bulan ini adalah bulan yang maha agung. Di bulan ini marilah kita bersama-sama membaca Al-Quran, karena Al-Quran adalah pendamping hidup kita. Karena tidak mungkin di dunia ini tidak ada Al-Quran. Kalau tidak ada Nabi Muhammad, tidak mungkin kita bisa hidup.
karena ada beliau pastilah kita hidup. Karena dengan kita membaca Al-Quran dengan banyak manfaatnya. Karena ada hadis yang berbunyi, khairukum ta'allama Al-Quran wa 'amaluhu. Orang yang membaca Al-Quran dan mengajarkan kepada orang lain, yaitu bermanfaat baginya. Orang yang belajar Al-Quran adalah orang yang dimana yang ditunggu oleh Nabi Muhammad SAW. Karena yang dimana ia telah menjalankan perintahnya Nabi Muhammad SAW untuk membaca, untuk menghafalkannya. Karena dengan menghafal Al-Quran kita bisa berbuat, kita bisa mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Karena dengan Al-Quran adalah salah satu yang dimana kita bisa mendapatkan syafaat dari Muhammad SAW. Dengan salawat kepada Nabi juga ada termasuk ditunggu oleh Nabi Muhammad SAW. Dengan kita bersalawat, kita berbaca qasidah, kita kan di sini banyak maulid. Kita di sini juga harus berqasidah. Biar suara kita tidak bagus kayak apa, yang penting kita harus qasidah. Karena qasidah itu merupakan salah satu bermanfaat besar di matanya Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Di bulan Ramadan kita harus juga berbakti kepada orang tua dan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Sebagaimana ada Uwais Al-Qarni yang pada saat itu ibunya telah mengatakan, "Nah, aku tidak lama lagi untuk hidup. Kapan engkau bisa membawa ke Mekah untuk berhaji, ke Madinah untuk berhaji?" Uwais Al-Qarni pun terdiam dan memikirkan bagaimana ibunya untuk melaksanakan pergi haji untuk bersamanya. Uwais Al-Qarni pun membeli suatu domba. Domba ini dia pelihara sampai besar, dan Uwais Al-Qarni pun membawanya ke gunung-gunung sampai besar dombanya. Uwais Al-Qarni pun dibilang sama di negerinya, Uwais Al-Qarni adalah orang gila pada saat itu. Setelah besar dombanya, Uwais Al-Qarni pun berbilang sama ibunya bahwa Uwais Al-Qarni sedang menemukan untuk bagaimana ibunya untuk berhaji. Saat itu Uwais Al-Qarni menggendong ibunya untuk melanjutkan ke Mekah. Ya, kisah atas tersebut bagaimana kita di bulan puasa Ramadan ini berbakti kepada orang tua untuk menjalankan perintahnya, untuk menjauhi seluruh larangannya. Karena dengan semua itu kita bisa melihat Allah Subhanahu wa taala itu bersenyum kepada kita. Dengan orang tua kita menjadi anak yang baik untuk menjalankan sebuah perintahnya dari mereka. Dengan mereka kita bisa mendapatkan syafaat darinya. Karena kalau orang tua tidak ridho, sama saja kita tidak bisa hidup seperti ini. Karena orang tua adalah
Karena orang tua sebagaimana ia melahirkan 9 bulan 10 hari untuk mengandung pada kita, ia adalah untuk berjalan-jalan untuk mencari nafkah siang dan malam untuk kita. Ia adalah mencari uang makan untuk kita. Bagaimana kita bisa membalasnya dengan kita menjalankan semua perintahnya kepada mereka. Karena ada hadis yang berbunyi ridho Rabbi fi ridho walidaini wa sakhatu walidaini. Ridho orang tua kepada keriduan orang tua tergantung kepada keriduan Allah tergantung kepada orang tua, dan kemurkaan dan kemurkaannya Allah tergantung kepada kedua orang tua. Dari hadis tersebut sudah jelas kita sebagaimana menjadi anaknya, kita harus berbakti pada orang tua. Karena jangan sampai menyesal kalau mereka tidak ada lagi di mata kita. Istighfar, kita harus banyak istighfar di bulan Ramadan ini. Karena dengan istighfar, dengan membaca Al-Quran, itu menjadi manfaat untuk kita. Karena dasarnya istighfar, ada seorang ulama tersohor pada saat itu, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal, yang dikenali pada ulama fikih kalau tidak salah. Imam ini berjalan-jalan di kota Syams. Pada saat itu Imam bin Hanbal ini ke masjid untuk melaksanakan sholat zuhur. Saat di sana beliau habis sholat zuhur, beliau tertidur. Habis tertidur, petugas masjid ini melarangnya untuk tidur di masjid ini. Karena orang tidak tahu bahwa Imam bin Hanbal ini adalah seorang ulama yang tersohor pada saat itu. Saat itu Imam Ahmad bin Hanbal diusir sama petugas masjid itu. Petugas masjid ini berkata, "Wahai Syekh, engkau kenapa di sini? Tidak untuk keluar, tidak keluar maksudnya." Baru Imam bin Hanbal menjawabnya, "Sesungguhnya aku untuk menunggu sholat asar di masjid ini." Imam bin Hanbal pun terus masjidnya pun menyuruhnya untuk keluar. Sampai di depan pintu masjid ini, Imam bin Hanbal ini diusir sama petugas masjid itu. Pada suatu ketika Imam bin Hanbal pun pergi kepada suatu tempat, yaitu menjual roti. Menjual roti ini bilang sama penjual roti ini melakukan istighfar setiap hari. Setiap dia bahan dan roti itu, dia membaca istighfar. Imam bin Hanbal pun bertanya, sudah berapa lama kau melakukan ini? Penjual roti ini pun menjawab, sudah 15 tahun sudah melakukan ini. Baru
aku ingin bertemu dengan Imam bin Hambal sampai untuk bertemu dengannya dengan membaca istighfar ini. Baru Imam bin Hambal pun menjawab, sesungguhnya aku adalah Imam bin Hambal. Sesungguhnya Allah telah takdirkan untuk karena istighfarmu kamu membawaku ke sini. Penyorot yang tersebut mencium tangannya dan memeluknya. Mungkin hanya ingin saya sampaikan, mudah-mudahan kita disehatkan oleh Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian tadi telah